Halo everyone, hari ini kita akan membahas mengenai Eco Corn Bag inovasi tas dengan gaya dan eco-friendly. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi usaha, yang mana usaha ini bernamakan Eco Corn Bag, yang mana Eco Corn Bag sendiri ini bertujuan untuk menghadirkan gaya hidup yang eco-friendly, yang pastinya modern dan juga inspiratif melalui inovasi tas berbahan dasar alami. Dan juga Eco Corn Bag ini menghadirkan sebuah gaya stylish dan multifungsi dengan memberdayakan kreativitas lokal serta mengurangi ketergantungan pada plastik. Nah, hal tersebut bertujuan untuk terciptanya bumi yang sehat dan lestari untuk generasi mendatang. Nah, Eco Corn Bag sendiri merupakan sebuah produk kerajinan tangan yang terbuat dari inovasi limbah kulit jagung yang akan kita proses dan akan kita sulap menjadi sebuah tas dengan nilai estetika yang tinggi. Nah, adapun inovasi Eco Corn Bag sendiri terletak pada beberapa aspek. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu di Eco Corn Bag ini pemanfaatannya dari limbah pertanian yakni kulit jagung yang pada umumnya akan terbuang begitu saja. Nah, dari limbah kulit jagung ini akan kita olah lalu menjadi bahan baku utama dalam Eco Corn Bag ini. Kemudian yang kedua yaitu dalam proses produksi Eco Corn Bag ini kita akan menggunakan teknik handmade yang mana handmade ini memadukan teknik anyaman tradisional dengan desain modern. Kemudian yang ketiga yaitu Eco Corn Bag ini merupakan desain tas multifungsi yang bisa digunakan sebagai tas belanja, tas fashion, ataupun bahkan tas kerja, karena desain Eco Corn Bag ini sangat sesuai dengan gaya hidup di masa kini. Eco Corn Bag ini juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tas-tas yang lainnya. Seperti Eco Corn Bag ini kan 100% ramah lingkungan karena terbuat dari limbah kulit jagung yang bisa mengurangi limbah organik yang berpotensi untuk mencemari, yang mana hal tersebut akan mencemari lingkungan. Kemudian Eco Corn Bag juga merupakan tas yang terbuat dari kulit jagung dan jarang digunakan di dalam produk kerajinan. Mungkin hal ini yang akan membuat Eco Corn Bag ini memberikan ciri khas unik pada tekstur dan tampilan tasnya. Kemudian yang ketiga yaitu Eco Corn Bag ini memiliki desain eksklusif dan limited edition karena dibuat secara manual, karena setiap tas memiliki detail yang unik dan tidak ada yang benar-benar sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur dari tim ini. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Ul Azmil sebagai ketua dan bagian menyortir bahan. Nah, bagian menyortir bahan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan ini memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Proses penyortiran ini dilakukan sebelum bahan baku masuk ke tahap produksi. Kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama ada penerimaan bahan baku dari pemasok, yang kedua pemeriksaan kualitas seperti fisik, ukuran, warna, tekstur, dan aroma. Yang ketiga ada pemisahan bahan baku yang layak dan tidak layak. Yang keempat ada pencatatan stok dan kualitas bahan yang diterima. Yang kelima ada penyimpanan sementara bahan yang telah disortir sesuai dengan prosedur penyimpanan. Nah, yang selanjutnya ada Nadria Indriawandari sebagai anggota 1 dengan bagian pemasaran. Nah, di bagian pemasaran ini bertanggung jawab untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjualkan produk kepada konsumen. Fokus utama bagian pemasaran ini itu untuk meningkatkan penjualan dan membangun citra positif pada produk tas ini. Tugas utama di bagian pemasaran ini antara lain yang pertama ada menganalisis pasar dan target, yang kedua membuat strategi promosi baik offline maupun online, yang ketiga menentukan harga jual produk yang kompetitif, yang keempat ada mengelola media sosial, website, dan juga marketplace, yang kelima ada menjalin kerjasama dengan distributor atau mitra penjualan, dan yang keenam ada melayani pelanggan dan menerima umpan balik untuk evaluasi dari produk tas ini. Nah, yang ketiga ada Intan Nurfadila sebagai anggota 2 dan bagian produksi. Nah, pada bagian produksi ini inti dari proses pembuatan produk. Bagian ini tuh bertanggung jawab untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang sesuai standar kualitas yang diinginkan
Dan proses ini meliputi yang pertama ada persiapan alat dan bahan, yang kedua ada pengolahan bahan baku sesuai SOP atau standar operasional, yang ketiga ada pengawasan proses produksi untuk menjamin efisiensi dan kualitas, yang keempat ada pengemasan produk akhir secara rapi dan higienis, yang kelima ada pemeliharaan alat produksi agar selalu dalam kondisi baik, dan yang keenam ada pelaporan hasil produksi ke bagian yang terkait. Nah, selanjutnya di struktur tim yang terakhir ini ada 2 anggota. Yang pertama ada Zena Walda sebagai anggota keempat dan bagian produksi, dan yang terakhir ada Azana Bila Amali sebagai anggota kelima dan bagian produksi juga. Nah, tadi kan juga saya jelaskan bagian produksi ini inti dari proses pembuatan produk, yakni seperti persiapan alat dan bahan produksi, pengolahan bahan baku sesuai SOP, pengawasan proses produksi untuk menjamin efisiensi dan kualitas, pengemasan produk secara rapi dan higienis, pemeliharaan alat produksi agar selalu dalam kondisi baik, dan pelaporan hasil produksi ke bagian yang terkait. Mari kita lanjut pada cara membuat kerajinan tas dari lembah kulit jagung. Untuk langkah yang pertama yaitu cuci dan keringkan kulit jagung dengan cara dijemur selama beberapa hari hingga benar-benar kering. Jika ingin hasil yang lebih halus, kulit jagung bisa disetrika agar rata. Langkah yang kedua, kulit jagung bisa ditenun secara manual atau ditempelkan berlapis-lapis untuk membentuk satu lembar bahan seperti kain. Langkah yang ketiga yaitu kulit jagung satu persatu digabungkan menjadi satu dengan cara diputar secara mengikat dan panjang. Ulangi hal tersebut sampai kulit jagung habis. Kemudian tambahkan potongan kulit jagung untuk sisi dan dasar tas jika ingin model 3 dimensi, bukan seperti amplop datar. Yang kemudian jahit atau tempelkan bagian-bagian ini menjadi satu. Langkah yang kelima, kulit jagung satu persatu digabungkan menjadi satu dengan cara diputar seperti cara di awal secara mengikat untuk membuat tali dari tas itu sendiri. Kemudian buatlah panjang tali yang disesuaikan saja dengan kebutuhan atau dengan besar tas. Langkah yang ketujuh, tempel dan jahit di sisi kiri dan kanan tas dengan tali pegangan, lalu pasang tali pada bagian atas tas dengan kuat. Dan langkah yang terakhir, tambahkan aksesoris seperti bunga, manik-manik, pita, atau lukisan kecil yang membuat tas menjadi lebih menarik, dan jadilah seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah pemasaran. Target pasar dari kerajinan tangan tas dari kulit jagung ini ialah anak muda dengan usia 18 sampai 40 tahun, khususnya bagi yang peduli pada lingkungan, penyuka produk lokal dan juga unik, serta mengikuti tren fashion yang berkelanjutan dengan menyasar wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pendistribusiannya dilakukan secara online dan juga offline. Secara online ini bisa melalui marketplace seperti Shopee, Sosmed, Instagram atau TikTok Shop, dan website resmi, serta lewat website bisnis. Sedangkan cara offline bisa bekerja sama dengan pusat toko oleh-oleh, butik lokal, pameran kerajinan, dan bekerja sama dengan komunitas kreatif. Promosi ini dengan menggunakan kampanye lewat sosmed melalui Instagram dan TikTok menggunakan hashtag khusus seperti hashtag tas jagung, hashtag ecocornstyle, membuat konten video kreatif dan mengikuti kontes pameran komunitas, serta menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan memberikan ucapan terima kasih, panduan pemakaian atau perawatan, dan permintaan testimoni, pemberian diskon, dan pemberian penghargaan untuk pelanggan setia atau pembeli awal, serta juga dengan mengadakan desain custom komunitas pelanggan atau grup baik offline maupun online, dan melibatkannya dalam kampanye produk.